له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, dan juga pada kesempatan Jumat kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa sholawat beserta salam juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu berusaha untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, selama hidup di dunia ini, pertempuran antara yang hak dan yang batil akan terus berlangsung. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang harus ditempuh. Tentu bagi orang yang ingin hidup selamat, bahagia, dan mendapatkan karunia surga, pasti akan memilih jalan yang hak. Jalan yang hak itu adalah jalan yang menuju hidup yang benar sesuai dengan ajaran Allah di dalam Al-Quran, sehingga hidupnya memberi manfaat yang besar bagi diri dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Manusia dengan segala keterbatasannya tentu amat sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran bagaimana menjalani hidup yang benar. Hidup yang benar itu bukan yang berdasarkan kehendak hawa nafsu. Barangkali hawa nafsu itu tidak mengenal kebenaran. Yang ada adalah kebebasan yang tidak mau diikat oleh aturan apapun, terutama aturan agama. Namun yang benar adalah hawa nafsu itu mesti tunduk dan patuh kepada nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena secara jelas Allah sampaikan di dalam kitabnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu
jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita memahami bahwa masing-masing kelompok al-haq atau kebenaran dan juga kelompok al-batil terdapat pendukung yang memperjuangkannya. Kelompok yang mengikuti kebenaran menjadi pembelanya disebut dengan Partai Allah atau sering disebut juga dengan Hizbullah. Namun kelompok yang mengikuti kebatilan disebut dengan Hizbus Syaitan atau Partai Syaitan, karena memang Syaitan ingin menyesatkan manusia dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Di dalam setiap kurun waktu, hadirin yang dirahmati Allah, para pembela al-haq Allah hadirkan di muka bumi. Namun juga penentang al-haq itu juga selalu hadir di muka bumi. Para nabi, para rasul, para aulia adalah para pembela al-haq. Juga kaum yang bertakwa, mereka adalah para pembela al-haq. Namun juga di sisi lain, para pembela kebatilan itu juga selalu hadir dan selalu membuat kerusakan di muka bumi, menentang para nabi, menentang para rasul, menentang kebenaran yang selalu disuruhkan oleh orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, adalah sifat-sifat para pembela kebatilan itu, diantaranya adalah selalu menyebar kebencian, menyebar permusuhan, menyulut api peperangan, membuat kerusakan, pembunuhan, pengusiran dan penindasan bangsa lain atau sering disebut dengan penjajahan terhadap bangsa lain. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan sifat yang terakhir ini, yaitu menjajah bangsa lain, bahwa sifat ini adalah sifat yang sangat dicela di dalam agama kita maupun oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena di dalam penjajahan terdapat penindasan, pembunuhan, pemaksaan dan lain sebagainya. Maka bangsa Indonesia mempunyai sikap tegas untuk menghapuskan setiap penjajahan di atas muka bumi sebagaimana tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam pernyataan ini penentangan terhadap penjajahan karena memang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan maupun pri keadilan, tidak sesuai dengan agama, maka makna dari pernyataan tersebut adalah yang pertama, keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan. Yang kedua, pernyataan bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan yang terakhir, makna dari kalimat tersebut adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat ini ada sebuah entitas kaum yang sedang menjajah bangsa lain, yaitu kaum Zionis Israel. Kita mengetahui bahwa kaum Zionis Yahudi ini adalah suatu kaum yang masyhur, yang telah membantai rakyat
Palestina, menjajah bangsa Palestina dalam kurun waktu kurang lebih hampir 70 tahun lamanya. Mereka menjajah dan mengusir penduduk saudara-saudara kita di Gaza. Dalam beberapa bulan terakhir saja, penjajah Zionis ini kembali membuktikan jati dirinya sebagai bangsa yang telah mengkhianati perjanjian-perjanjian yang disepakati untuk meletakkan senjata atau gencatan senjata. Namun mereka telah terus melancarkan serangan-serangan besar-besaran ke seluruh wilayah Gaza dengan mengirimkan dan dengan membunuh ribuan anak-anak, wanita-wanita, dan juga melukai ribuan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, penjajahan yang demikian itu tentu sangat merugikan bagi bangsa lain. Penjajah Zionis ini bahkan telah menyerang sejumlah besar rumah warga Gaza. Serangan yang didukung oleh Trump, Presiden Amerika, tidak hanya menyebabkan kaum muslimin menderita, tapi telah menggugurkan ribuan syuhada di sana. Dan kita tidak boleh lupa bahwa serangan ini sudah diawali juga sebelumnya oleh pelanggaran Zionis itu terhadap sebagian besar perjanjian gencatan senjata. Sehingga mereka juga telah menutup bantuan-bantuan makanan, obat-obatan, dan alat-alat untuk mengangkat puing-puing bangunan demi mengevakuasi para korban yang ada di Gaza tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, hari ini tentu kita dapat menyaksikan di berbagai macam media bahwa Gaza berada di situasi yang sangat kritis. Jalur Gaza menghadapi sebuah bencana kemanusiaan di tengah pelanggaran masuknya bantuan dan dimulainya agresi Zionis dengan serangan yang terus berlanjut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi ini bahwa semua fakta ini membuktikan kepada kita bahwa kaum Zionis penjajah yang didukung oleh Amerika ini akan selalu menjadi entitas yang selalu menjadi perusak bagi bangsa lain, menjadi pengkhianat, menjadi pengecut, dan juga akan selalu menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa terdapat sifat-sifat buruk dari kaum Yahudi ini. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 85, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu Bani Israel, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara-saudaramu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka melanggar dan mengkhianati janji mereka sendiri. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa ta'furuna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila
asyadil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dengan kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 85. Bahkan pengkhianatan bangsa Zionis jauh lebih hebat lagi. Mereka bahkan tidak segan-segan membunuh para nabi yang diutus Allah kepada mereka. Di antaranya ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qaulihim qulubana qulub bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, watak pengkhianat dan kekejian bangsa Zionis juga tampak nyata di masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau menjalani kehidupan dan perjuangan dakwahnya di Madinah, meskipun orang-orang Yahudi sudah diberikan kesempatan hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah dalam sebuah ikatan perjanjian, namun mereka terus-menerus mencari peluang dan kesempatan untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Kemudian mereka pernah melecehkan seorang wanita muslimah hingga auratnya tersingkap, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengusir komunitas Yahudi Bani Qainuqa keluar dari kota Madinah. Kemudian yang lain, mereka pernah merancang konspirasi dengan bekerja sama dengan kaum musyrikin Quraisy bersama sekutunya untuk mengepung dan menyerang kota Madinah, yang kemudian terjadilah perang Khandaq yang berakhir dengan kocar-kacirnya pasukan aliansi musyrik Quraisy dan dihukumnya komunitas Yahudi Bani Quraidah. Kaum prianya dihukum bunuh, kaum wanita dijadikan tawanan perang, dan hartanya dijadikan sebagai rampasan perang. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti itulah fakta sejarah tentang bangsa Yahudi ini sehingga hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka bersama para pendukung dan sekutunya. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Yang pertama, karena saat ini pun sudah terjadi peperangan yang hebat, Iran sedang melawan kaum Zionis ini, mudah-mudahan mereka mendapat kemenangan. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah perkuat doa-doa ikhlas kita untuk turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pada hari Jumat seperti ini, atau pada saat kita berbuka puasa, di waktu tengah malam, dalam doa-doa kunut kita, serta di waktu-waktu mustajab lainnya,
Selipkan doa terbaik kita agar saudara-saudara kita di Gaza diberikan kekuatan jiwa untuk bertahan dalam jihad yang mulia itu. Agar mereka dikarunia pertolongan ilahi dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Selipkan doa-doa ikhlas kita agar Allah meluluh lantakkan semua kekuatan penjajah Zionis Yahudi itu dengan semua dukungan. Yang kedua, yang dapat kita lakukan adalah teruskan perjuangan untuk memboikot produk-produk apapun yang jelas-jelas menyumbangkan penghasilannya untuk memperkuat kaum Zionis Yahudi. Jika kita tidak sanggup membantu mereka dengan hadir di sana, maka inilah salah satu langkah yang paling minim untuk kita lakukan sebagai bentuk dukungan untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian yang ketiga, sisihkan sedikit harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk perjuangan Gaza. Terutama di bulan ini, karena memang mereka sangat membutuhkan. Dan yang keempat adalah ikutlah menyebarkan informasi dan kabar perjuangan mujahidin di Gaza dan kekejian pengkhianat Zionis seluas-luasnya kepada kaum muslimin lainnya. Inilah jihad jari jemari kita dengan menggunakan HP kita yang ada di dalam genggaman tangan kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan melakukan semua itu, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti bahwa kita telah ikut serta mengambil peran dalam mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, dan insya Allah kita juga sudah berusaha untuk tetap menjaga perdamaian di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kuntu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat ya sami'u qaribum mujibu da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma fadhum bihifdik wa sabbit aqdamahum wa warzuqhum min halalika wansurhum 'alal Yahudi khasibina wa man awanahum fi udwanihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.